Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat-sahabat fillah, ayah bunda, bapak ibu, alhamdulillah jumpa lagi. Dan hari ini kita punya tema anakku perempuan. Nah, yang punya anak perempuan siap-siap untuk bertanya, boleh ya? Ya, baik. Kalau pekan lalu anakku laki-laki, sekarang anakku perempuan, ya. Perempuan apa sih ciri khasnya? Jadi kalau dari sisi hormonal ya, perempuan itu memang lebih dominan ya hormon estrogen progesteronnya. Nah, ya. Nah, estrogen itu apa sih? Nah, estrogen itu sering disebutnya hormon ratu ya. Kemudian kalau progesteron sering disebutnya hormon princess. Princess sama ratu sama nggak ya? Beda ya? Harusnya beda ya. Atau hormon putri ya, progesteron itu ya. Oke. Nah, sekarang ya, kalau pekan lalu kita cerita tentang anakku laki-laki, hormonnya kan banyak di testosteron ya dan vasopresin. Perempuan juga punya testosteron dan vasopresin. Makanya kalau kita punya anak perempuan dan dia wataknya yang cenderung kita sebutnya ekstrovert atau kombinasi antara koleris sanguinis koleris, itu biasanya yang testosteronnya agak banyak sedikit dibanding anak-anak yang introvert. Introvert itu biasanya yang pemikir dan pengamat, melankolis atau phlegmatis ya. Makanya sering anak-anak perempuan yang ekstrovert sering disebutnya tomboy banget ya gitu ya. Iya ya. Nah, sekarang apalagi sih sebetulnya yang ciri khas perempuan yang sebetulnya perlu kita tahu dan kita pegang sehingga ya siapapun yang punya anak perempuan di usia berapapun, mulai yang kecil kah, yang SD kah, yang kemudian SMP, SMA atau yang sudah kuliah atau sudah besar ya, apa sih yang disenangi oleh anak perempuan atau otak perempuan? Apa? Iya, kalau anak perempuan sedang bicara, sedang ngomong, sedang ngajak ngobrol, perempuan senang dilihat wajahnya, gitu ya. Apalagi ditatap matanya gitu, senang banget. Kalau anak laki-laki nggak, anak laki-laki bunda tidak perlu paksa untuk selalu lihat bunda gitu. Kalau anak perempuan memang, kenapa begitu? Ini loh selera mata nih yang putih-putih, coba lihat ya, punya selera mata kan yang putih-putih. Perempuan lebih lebar dibanding laki-laki. Nah, karena lebih lebar itulah perempuan lebih banyak seleranya ini yang membuat mata perempuan itu seneng banget kalau ngomong itu harus lihat wajah dan kuat tatap mata gitu ya. Nah, berikutnya juga kalau pas dia mau bicara senang dilihat wajahnya gitu. Ya, itu yang perlu penting dipegang tuh tentang anak perempuan. Oke. Yes, sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat, ayah bunda, bapak ibu ya. Hari ini malam ini Bu Isa ditemani oleh Dr. Ica dan Dr. Lanang dan tim yang lain ada di rumah masing-masing ya, memantau dan mendoakan Bu Isa supaya lancar ya. Oke, adakah pertanyaan? Sudah ada ya. Alhamdulillah. Oke. Siapa nih? Mbak Uza, Masya Allah, bagaimana caranya? Dulu sebentar ya. Agar anak perempuan tidak tomboy, karena 4 kakaknya laki-laki semua. Bu Isa, hah? Kayak Dek Ragil dong. Ya, bagaimana cara bermain dengan ayahnya? Anak perempuan si bungsu usia 11 bulan. Oh, baru 11 bulan, kirain 11 tahun. 11 bulan saat ini. Gini, ya. Kita lihat dulu watak si Ananda ini yang bungsu. Dia yang ekstrovert atau yang introvert atau yang ambivert? Ambivert kan separuh-separuh ya, ekstrovert, introvert, dia separuh-separuh. Nah, kalau memang si anak perempuan ini yang memang wataknya ekstrovert, ya memang dia berarti hormon testosteronnya agak banyak sedikit dibanding anak perempuan yang introvert. Ya, itu karena watak. Nah, itu predisposisinya atau faktor dasarnya. Nah, faktor kontribusinya adalah dia anak bungsu ya. Tadi kalau nggak salah gitu ya, kakaknya 4 laki-laki ya. Nah, itu faktor kontribusi tuh ya. Sudahlah Anandanya memang wataknya ekstrovert dan agak tomboy, kakak-kakaknya laki-laki semua. Persis Dek Ragil kayak gitu. Harusnya Dek Ragil yang jawab ini ya. Satu waktu nanti doakan Bu Isa ya, ajak Dek Ragil ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih anak perempuan yang wabil khusus yang ekstrovert. Karena dia banyak banget tips-tipsnya ya. Nah, mumpung 11 bulan ya, yang penting apa? Yang penting pahami Ananda ini memang wataknya. Dan coba mulailah mencharging baterai kasih. Mumpung belum ya 4 tahun ke atas. Jadi 4 tahun, anak 4 tahun nih, dari lahir sampai usia 4 tahun ya, charge-lah 5 baterai kasihnya. Supaya Ananda juga kalau bunda atau ayah ingin memberikan nasihat, arahan, dia dengan senang menerimanya. Ya, adapun soal baterai kasih nanti lihat aja lagi ya di link IG di sini kah atau di YouTube, mangga ya. Terus tadi apa? Oh, ayahnya ya, main sama ayahnya ya. Nah,
tentu kalau anak-anak masih 11 bulan gitu kan lucu ya, dan ayahnya senang main sama anak-anak ya. Ya tentu kan kalau waktu sama anak laki-laki pasti ayahnya heboh ya, mainnya guling-gulingan dan sebagainya gitu ya. Tapi biasanya juga bapak-bapak kalau main sama siapapun, mau anaknya laki dan perempuan, ada nuansa-nuansa ayah yang untuk bermain sama anak-anak pasti juga guling-gulingan. Dulu ayah Toto juga gitu, main sama Ragil guling-gulingan. Ya Bu Isa kadang-kadang ya Allah ya gitu ya. Nah kadang-kadang ibu-ibu suka takut tuh kalau ayahnya ajak main anaknya guling-gulingan, terus kita rasa aduh kan gitu ya. Nah, kalau kayak gitu, biarkan saja ayah main sama anaknya. Kita dari jauh aja, kita menjauh. Biarkan kasih kesempatan ayah bermain sama anaknya. Ya, oke? Oke. Ya, ini Mas Lanang dari tadi. Gitu. Nggak tahu kenapa kali alergi ya. Oke, baik. Mbak Sheika _Ega. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak saya perempuan, umur 12 tahun. Gimana cara berbicara sama anak perempuan? Nah, kan tadi clue pertama adalah kalau anak perempuan lagi ngomong, lihat wajahnya, ya, dan sebisanya hentikan. Bunda lagi ngapain, hentikan. Karena memang begitu, perempuan senang diperhatikan. Kecuali memang ada kerjaan di depan kita yang tidak bisa sama sekali kita hentikan, mungkin masak kah, atau lagi mungkin ketik berita yang penting, atau lagi chatting sama ayahnya barangkali, ya sampaikan sama anak-anak. Sebentar ya nak ya, 1 menit. Ya, udah selesaiin dulu nih kerjaan, baru kita ngobrol ya. Nah, paling gitu. Ya, itu clue-nya tuh kalau anak perempuan, lihat mukanya. Ya, tentu kalau 12 tahun kan tentu sudah mulai menstruasi kan, sudah mulai ada siklus menstruasi. Nah, itu ada tambahan sedikit. Ya, apa tambahannya Bu Isa? Karena mereka sudah remaja, sudah mulai ada siklus menstruasi, kita perlu mencatat siklus menstruasinya. Ya, untuk apa Bu Isa? Ya, untuk membantu mereka juga dalam persiapan kalau sudah mau mens lagi atau sudah mens gitu ya. Dan secara psikologis, ya, karena pada saat perempuan ini mau menstruasi, itu kurang lebih 4 hari lah ya, sebelum mens itu, hormon estrogen, progesteron itu, ya, dan hormon FSH, kemudian hormon LH, luteinizing hormone itu sedang ke bawah semuanya, sedang drop semuanya ke bawah. Ya kan? Itu membuat perasaan tuh nggak menentu, uring-uringan, dan itu betulan. Jadi bukan alasan perempuan kalau mau mens, aku mau mens kesel banget, itu bukan alasan, karena hormon-hormon semua pada perempuan sedang landai atau sedang menurun. Itu juga yang membuat kita ya tak menentu, kita punya perasaan dan pikiran karena emosinya sedang turun. Ya, nah jadi kita perlu tahu siklus mensnya. Ya, pantang kasih masukan, nasihat atau kritikan pada anak perempuan ya di siklus-siklus mau menstruasi atau lagi mens hari pertama. Ya, apalagi hari pertama tuh sampai kurang lebih hari kelima lah ya. Ya, kapan dong dinasihatinnya? Tunggu masa subur. Kapan masa subur tuh Bu Isa? Nah, kalau lebih tepatnya harusnya dihitung. Tapi kalau misalnya untuk pada umumnya ya mudahnya gini aja, hari ke-10 setelah mens. Udah gitu aja. Makanya sampaikan pada anak perempuan kita nih, nah kalau mens kasih tahu Bunda ya nak ya. Ibu, aku mens. Hari pertama nak? Iya, hari pertama hari ini ya sudah. Ya nak. Ya udah istirahat aja. Paling gitu. Kita hitung lagi 1, 2, 3 sampai besok lagi tuh 3, 4, 5. Nah, kalau mau ada sesuatu yang mau didiskusikan atau memberikan feedback, memberikan arahan dan sebagainya, tunggulah hari ke-10 itu. Cuma sehari bisa enggak? Setelah hari 10 dan 2 pekan berikutnya itulah masa subur, masa di mana anak perempuan hormonnya sedang bagus-bagusnya, sedang lagi naik-naik ke atasnya gitu. Ya apalagi di hari ke-14 ya, setelah mens itu lagi puncak-puncaknya, itu sangat-sangat happy. Ya, jadi perasaannya juga sangat happy, maka apa yang kita arahkan insya Allah dia dengar. Ya, bisa boleh kasih tahu boleh ya, boleh buat teman-teman para bunda yang anaknya punya anak perempuan remaja, ya harus tahu tentang ini. Kenapa? Karena sering anak perempuan di masa remaja berantemnya sama ibunya. Ya, kenapa begitu? Karena kan ibu udah mulai takut ya, anaknya sudah mens kan, takut kan? Makanya saking takutnya dinasehatin terus setiap hari. Pas dinasehatin pas dia mau mens atau lagi mens, maka mereka sering denial. Akhirnya kita kesel lagi, terus sedih lagi. Ih, anak perempuan aku kok gitu ya. Oke? Iya. Oke, berikutnya. Ada Mbak Ica. Nurzihan Faris. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anakku perempuan 16 tahun, SMP kelas 3, suka ngambekan. Tapi sebentar berubah ceria. Dia belum menstruasi. Oh, belum menstruasi 16 tahun. Ya? Really? Oh. Ya, biasanya kalau untuk generasi sekarang balik itu agak maju. Ya, 16 tahun belum mens itu juga masih dalam kategori normal ya. Ya diharapkan biasanya di 16 tahun akhir-akhir nanti mau menjelang 17 tahun ya seharusnya sudah mens. Ya, untuk range yang normal. Sekarang ini ya. Kalau zaman Bu Isa dulu 16 tahun memang baru mulai mens. Ya, nah, seandainya ini kita bahas yang mensnya dulu ya karena ini cukup penting. Seandainya nanti di usia 17 tahun Ananda belum mens, itu bolehlah konsultasi dulu ya. Konsultasi ke mana? Ke dokter kandungan.
ya. Kita akan lihat apakah ya hormon-hormonnya yang tidak seimbangkah, atau ya adakah massa di ovarium kah, atau adakah massa di uterus dan sebagainya pakai USG, ya, karena memang masih belum mens dan juga masih remaja, belum menikah, itu semuanya akan diperiksa pakai USG, ya. Nah, adapun kalau suka ngambekan, ya itu memang perempuan kan suka ngambekan. Jadi bisa jadi karena wataknya habis ngambekan terus cepat ceria, habis ngambekan cepat ceria. Itu mungkin wataknya yang namanya ambivert, yang extrovert introvert gitu ya. Yang kadang-kadang mut-mutan itu dalam 7 hari, 3 hari gembira, 4 hari sedih, atau 4 hari gembira, 3 hari sedih. Itu ada juga yang watak kayak gitu. Ya, nah kalau gitu gimana bisa? Kalau gitu coba amati dengan jeli. Apa wataknya Ananda dulu nih? Ya, apa wataknya? Kemudian bahasa kasihnya apa? Bahasa kasih primer. Ya, semua orang senang lima-limanya, senang dipuji, senang disentuh, senang dilayani, senang dikasih hadiah, senang diberikan quality time. Tapi dari 5 itu ada namanya bahasa kasih primer, ya, dan juga bahasa kasih sekunder. Itu perlu tahu dulu. Jadi itu yang dipenuhi. Sehingga kalau bahasa kasih primer dan sekundernya dipenuhi, maka ada istilah ya, istilahnya Pak Adi Gunawan tuh, baterai kasih yang di otak kita ini tercharge. Dan kalau kita bicara lagi soal otak, batang otak yang tadinya tegang jadi rileks. Sehingga kalau kita kasih masukan arahan, dia mau mendengarkannya. Tapi boleh juga kita harus paham bahwa karena 16 tahun harusnya mens ya. Bisa jadi di dalam tubuhnya walaupun dia belum ada pelepasan dari endometrium sehingga betul-betul mens, mungkin siklus itu sudah mulai berjalan. Siklus tentang ya estrogen progesteron yang melandai, naik lagi, melandai, itu persis kayak tsunami itu. Ya, jadi pahami itu. Ya. Oke, terima kasih. Berikutnya siapa nih? Kasakya. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak saya pertama laki-laki, melo, introvert. Anak kedua yang cewek, ekstrovert dan usil. Gimana caranya Bu? Tiap hari berantem aja. Memang ekstrovert itu usil. Sebenarnya boleh kita istilahnya ganti ya, jangan usil ya. Ya bilang aja ekstrovert. Kenapa? Ekstrovert itu kan biasanya kombinasi watak yang senang gembira, ya, yang ada sanguinisnya akan gembira dan spontan. Ya pokoknya selalu mau gembira. Nah karena ada kolerisnya tuh senang banget ya melakukan hal-hal yang eksperimen. Ya, makanya jadinya, itu tadi istilahnya Bunda ya, bukan istilah Bu Isa ya, istilah Bunda bilangnya usil ya. Itu diganti deh, nggak enak usil gitu. Bilang aja, oh anakku yang kedua memang ekstrovert, dia senang bercandain kakaknya. Itu jauh lebih baik, ya. Adapun kalau anak kita bersaudara suka itu ya colek-colek atau apa, akhirnya berantem, satu teriak, satu ini ya, itu mah biasa. Ya, biarkan itu jadi sebuah kenangan. Kenangan apa? Kenangan dengan saudara kandungnya, suka ya, ya itu tadi ya, suka bercanda-bercanda. Biarin deh, nggak apa-apa. Ya, maaf. Kecuali dia sudah berteriak dengan maaf omongannya kasar, baru dah kita datangi, tanya ada apa ini, atau mau memukul ya. Kalau cuman apa sih ini ya, apa sih ini, suka gangguin aja nih ibu, gitu ya, nah itu biarin aja. Paling iya gitu aja jawab ya. Itu ada kenangan indah itu nanti pada saat mereka beranjak dewasa, itu jadi kenangan yang sangat-sangat dirindukan. Oke, next ya Mbak Sarah Devia. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam. Bagaimana mengetahui jumlah hormon testosteron itu lebih banyak? Apakah hanya dengan perilaku? Ya ini kan harus ada pemeriksaannya sebetulnya ya, terutama pemeriksaan-pemeriksaan yang ada pada dokter-dokter di obstetri, ginekolog, dan tentu ada pemeriksaan-pemeriksaan dari laboratorium. Nah, buat kita kalau kita bukan tenaga kesehatan ya, kita sebagai awam ya, kita lihat dari perilaku aja ya. Pokoknya kalau yang lebih ekstrovert, lebih seneng ketemu orang ya, kemudian lebih seneng keluar rumah, itu berarti ekstrovert namanya. Itu pasti testosteronnya banyak ya. Yang laki-laki juga begitu, yang perempuan juga begitu. Oke? Iya. Oh ya, hari ini adalah hari para medis ya. Jadi para medis ini hari nasionalnya ya buat perawat-perawat Indonesia ya. Dan saya atas nama Dr. Aisyah Dahlan selaku teman sejawat juga, teman sejawat dengan para medis ya, ini adalah hari perawat nasional yang luar biasa. Bisa kalau bicara tentang perawat-perawat kerjanya itu Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah dengan hari ini ya, hari perawat nasional ya, teman-teman para medis, teman-teman perawat ya, tetap semangat ya, apalagi pandemi ini. Insya Allah Allah Maha melihat, Maha menyaksikan perjuangannya teman-teman perawat ya. Selamat buat hari perawat nasional. Oke, next. Yenita Basus. Bu Aisyah, bagaimana cara memahami anak remaja yang sedang pubertas, yang suka jalan keluar rumah dengan siapapun, termasuk cowok yang dia sukai? Padahal sudah disarankan kalau perilaku begitu nggak baik. Tak, gitu kan biasanya kalau ada ya. Gimana sebelumnya? Maksud Bu Aisyah,
sebelum-sebelumnya bagaimana kedekatan Bunda dengan Ananda? Karena itu pengaruh loh, ya. Kalau dulunya memang Bunda dekat sama Ananda dan juga sudah sering kasih nasihat bahwa nih garis bawah dulu ya, bahwa di usia-usia pubertas itu kan memang apalagi perempuan sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis, ya. Itu memang perlu diutarakan bahwa itu akan ada seperti itu karena itu sangat fitrah, ya. Nah, jadi berikutnya adalah yang kita sampaikan pada Ananda adalah pertemanannya, ya. Nah, itu sebetulnya harusnya di awal-awal disampaikan. Ya, nah kalau sekarang sudah terlanjur kayak gini ya sudah, ya terus aja diingatkan. Kalau buat Bu Isa ya, Bu Isa kalau punya anak perempuan ya, adik ragil, ini ada dia di samping saya ini ya. Bu Isa berupaya sekali kalau adik ragil keluar harus ada yang ngikutin, ada pendampingnya, ya pendampingnya. Dulu waktu masih belum SMA ya, SD SMP itu selalu ada ya, kalau nggak Bu Isa, Mbak Sarti atau kakak-kakak ya kan, pasukannya banyak 3 ya, 4 ya, 4. Ya, itu. Jadi Bu Isa selalu ingatkan lagi bahwa memang di dalam Islam perempuan itu kalau keluar rumah, apalagi sudah balik nanti ini, harus ada muhrimnya gitu. Ya, ada muhrimnya. Bu Isa bilang gitu. Sekarang pun juga kalau dia mau keluar, ya Bu Isa berupaya sekali siapa yang bisa ikuti dia. Ya. Kalaupun sampai nggak ada, ya sudah terpaksa lah yang driver yang kita percaya, ya itu ngikutin dia gitu. Ya. Sehingga ya Bu Isa juga tahu daerahnya juga mulai sering ada teman-temannya ya, baik yang perempuan maupun yang laki-laki, ya ngobrolnya juga seru-seru banget. Tapi Bu Isa selalu ingatkan bahwa kalau dalam Islam itu ya bukan hanya masalahnya pergi sama orang yang disenangi, dengan pergi sama orang yang tidak disenangi, atau bukan juga yang misalnya kita taksir gitu aja kan, berdua aja kalau ke satu tempat itu dilarang kan memang kan. Gak apa-apa, sampaikan aja, ingatkan lagi sayang ya, sebisanya ada temenmu yang lain ya nak, sampaikan aja. Memang tugas kita sebagai ibu yang menyampaikan terus, ngingetin, tapi dengan cara yang baik aja, gak usah juga ngegas ya. Karena sekarang bahwa ada anak perempuan, dia sudah mulai ada tertarik dengan anak laki-laki, itu sangat fitrah dan itu perlu disyukuri dulu, alhamdulillah ya. Karena gini ya, Bu Isa kan 5 tahun terakhir juga menangani kasus-kasus perubahan orientasi seksual ya berubah, yang tadinya senang heteroseksual jadi homoseksual gitu ya. Nah, itu jadi sesuatu yang kita perlu rasakan bahwa oh ya, kalau anak saya ketertarikan sama lawan jenis itu syukuri aja dulu. Karena sekarang banyak ya ketertarikannya sama sesama jenis. Ya kan itu repot tuh. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi apa-apa pokoknya syukuri dulu, kemudian sampaikan konsep-konsepnya, dan ingat ya harus tahu juga dia mensnya kapan, ya mensnya kapan, supaya apa? Supaya waktu kita sampaikan ada waktunya, ya ada waktunya, oke? Insya Allah Ananda juga mau dengar itu. Dan setelah pun dia keluar entah sama siapa, mungkin izin juga bahwa aku sama teman-teman aku, tapi ternyata misalnya pun ya di luar rumah akhirnya pergi sama laki-laki saja ya, yang berdua saja ya, tapi kita di rumah sudah bisa langsung angkat tangan mohon pada Allah perlindungan untuk jaga Ananda kita ini. Kita nggak bisa lihat loh ya, makanya kita langsung angkat tangan, ya Allah anakku keluar ya Allah ya, saya percaya apa yang dia sampaikan ya Allah, tapi selebihnya ya saya tawakal kepadamu ya Allah. Itu ya. Oke, next. Mbak Deviandria, saya punya anak perempuan umurnya 6 tahun. Untuk komunikasi lancar, tapi suka nimbrung kalau orang tuanya berbicara dan suka nanggapin omongan saya. Gimana caranya memberitahu supaya dia nggak ikutan ngobrol? Lah, gini ya, bisa kadang-kadang kalau sahabat-sahabat tanya pengen jawab tapi terkadang tergelitik juga bahwa oh ya, ternyata memang masih banyak juga di antara kita para orang tua yang perlu belajar kembali watak anak ya. Artinya gini, kalau anak perempuan itu sendiri saja, sebagai perempuan saja, itu kan ngomongnya banyak ya. Karena otak bicaranya dia ada di 2 belahan, kiri dan kanan, dan agak ke belakang sedikit saja. Ya, kalau laki-laki cuma sebelah kiri saja. Nah, sebagai perempuan saja, itu memang bicaranya perempuan lebih banyak dibanding anak laki. Nah, kemudian ada anak perempuan, sudahlah perempuan, dia wataknya yang pembicara, yang sering terkenal dengan istilahnya sanguinis, yang hasratnya gembira. Ya, itu benar-benar sering nimbrung kalau kita sedang ngobrol, ya, sering nimbrung. Ya, bahkan juga mungkin kita lagi ngomong dia nyelip gitu ya. Nah, pertama adalah ya, terima, ya, ketahuilah, fahamilah, sadarilah, ya ada 4 tuh tahapannya ya, bahwa anak perempuan memang akan banyak bicara dan ini wataknya yang watak pembicara. Apalagi kalau dia memang senang nimbrung dan juga ceria, kalau dia ngomongnya ceria gitu ya. Ada juga sih anak perempuan senang nimbrung ngomong tapi yang serius.
Ya, kita ngomong dia nimbrung tapi serius mukanya. Nah, itu biasanya watak yang perempuan yang melankolis. Ya, memang bisa juga dia sering nimbrung tapi yang mukanya serius. Tapi kalau mukanya yang ceria terus dia ketawa aja apa segala macam gitu ya. Nah, itu anak perempuan yang wataknya sanguinis tadi. Ya. Tahu aja dulu. Ya. Dan nanti untuk kita bisa kasih nasihat bahwa sayang, nanti kalau Bunda lagi ngomong ya, tunggu dulu ya Bunda selesai baru nanti kamu nimbrung ya. Nah, itu cara mengajarinya. Nah, untuk memberikan ajaran-ajaran itu supaya dia cepat masuk di otaknya dan terekam di memorinya, maka kita perlu tahu baterai kasihnya. Ya. Baterai orang sanguinis apa? Kata-kata pendukung atau kata-kata penegasan. Ya, termasuk di dalamnya kata-kata pujian. Jadi harus dipuji dulu setiap hari. Coba Bunda ya perhatikan dengan jeli apa yang dia lakukan dan itu menggembirakan, puji. Kalaupun dia nggak melakukan apa-apa yang menggembirakan, puji aja dulu atau berpihak pada dia, ya. Nah itu supaya apa? Supaya dia terpenuhi baterainya, atau kalau kita bahasa psikologinya, ya terpenuhi kebutuhan emosinya, emotional need-nya terpenuhi, fulfill, ya. Sehingga apa? Suatu ketika kita kasih tahu dia dengan senang hati ngikutin. Dan ingat, ngasih tahu sesuatu itu bukan cuma satu kali, memang diulang lagi, itulah namanya pendidikan, oke? Kalau cuma ngasih tahu sekali itu namanya pengajaran. Nah, kalau pengajaran itu tugasnya Bapak Ibu guru. Tapi orang tua, apalagi ibu, double pengajaran juga dan pendidikan juga. Oke? Jadi tetap semangat ya, terima dulu. Jangan juga merasa pas kita lagi ngomong anak kita di situ terus kita udah mulai ntar dia nimbrung nih, udah prasangka buruk. Itu yang harus stop. Ya. Ntar lagi dia nimbrung itu kan, itu yang harus stop tuh. Ibu-ibu tolong stop itu ya. Oke? Bahagia aja, seneng aja. Ya, dia kan lagi latihan juga untuk menyatakan apa pikirannya. Ya, hati-hati kalau terlalu sering dikat, dilarang ngomong, nanti dia pakai topeng, nanti hidupnya menderita, kasihan dan takutnya pas dia remaja ada penyimpangan. Oke? Ya. Lanjut. Fitriana IP. Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Waalaikumsalam. Anak saya 4 tahun, perempuan. Kalau bicara dan diajak ngomong kayaknya nggak merhatiin. Beda sama kakaknya perempuan 5 tahun, senang diperhatikan kalau ngomong. Ya, nah jadi berarti 2 dong anak perempuannya ya, kakak yang 5 tahun dan juga yang perempuan yang 4 tahun. Ya, nah sekarang gini, apakah anak yang umur 4 tahun juga agak gerasa gerusuk misalnya atau agak tomboy gitu, senang melakukan kegiatan-kegiatan yang nuansanya ekstrovert kayak gitu? Ya, kalau iya berarti Ananda yang perempuan ini mungkin ya kemungkinan besar dia berwatak yang watak koleris. Ya, watak koleris itu memang watak yang dia nggak perlu dengerin orang ngomong. Kenapa? Karena otaknya merasa aku tahu itu, nggak perlu bunda ngomong itu, aku tahu. Itu koleris gitu. Karena orang koleris, anak koleris itu di otaknya itu Allah kasih ya jalan di jiwanya nih kan, jadi kita harus tahu aja ya bahwa di otak kita ini Allah kasih jalan ketakwaan dan kefasikan ya, atau kefasikan dan ketakwaan di Asy-Syams ayat 8 ya kan. Nah, jadi itu kalau bahasanya para ilmuwan ada kelemahan dan kekuatan ya. Nah, kekuatannya anak koleris kan dia sangat-sangat prinsip, sangat-sangat cepat, sigap dan mudah mengambil keputusan. Tapi kelemahannya itu tadi ya, dia selalu merasa aku tahu kok, ngapain sih diajarin kamu? Aku tahu, aku udah ngerti. Kayak gitu. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita juga sekali lagi ya, beberapa kali sebelum minggu ini kan, mungkin udah ada 5 minggu yang lalu ya, Bu Isa kan selalu memberikan satu konsep yang memang ditemukan oleh para ilmuwan yang untuk pendekatan-pendekatan agar Ananda ini pada saat kita kasih nasihat, kasih arahan, kasih pengajaran, itu dia mau lebih cepat dengar, ya. Maka sok coba ya cek deh bahasa kasih atau baterai kasih Ananda yang si koleris ini, dia tuh pelayanan. Ya, maka dia kalau dia misalnya ya setiap hari melayani kita sebagai orang tuanya, bilang terima kasih dulu. Terima kasih anak, kamu layani bunda. Misalnya dia ambilin kita tas kah, ambilin kita sepatu kah, ambilin kita sesuatu. Terima kasih anak ya, kamu layanin bunda. Alhamdulillah. Dan gantian kita juga layani dia. Minimal ambilkan minumnya kah, ambilkan piring dan sebagainya. Supaya apa? Supaya baterainya dia terpenuhi. Sehingga suatu ketika ada yang mau dikasih masukan, ya, ada yang kita mau arahkan, dia mau dengar. Ya, oke. Nah, oke. Yuk, ada lagi? Banyak kata Mbak Ica nih. Oh, masya Allah. Alhamdulillah. Wah, ini tadi doa-doa buat Bu Isa. Terima kasih ya. Doa-doanya buat Bu Isa. Alhamdulillah. Yang mana nak? Oh, assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak saya yang pertama cewek, umur 12 tahun. Dia cenderung pemalu dan kurang pede. Bagaimana caranya menumbuhkan rasa pede? Percaya diri.
Nah, ini banyak yang salah mengartikan percaya diri. Orang-orang selalu menganggap percaya diri itu ya, anak yang berani ngomong sama orang lain, langsung berani maju ke depan, ya, langsung nggak malu-malu. Itu adalah suatu pengertian percaya diri yang keliru sebetulnya selama ini. Ya, percaya diri namanya juga percaya diri, percaya sama dirinya gitu. Ya, nah watak tadi Ananda ini adalah watak introvert. Introvert ini biasanya terdiri dari orang yang pemikir dan pengamat. Ya, nah namanya introvert, dia lebih banyak dialog sama dirinya sendiri. Watak introvert adalah watak yang ya lebih senang ya di dalam kamarnya sendiri atau bekerja sama dirinya sendiri. Ya, maka orang-orang introvert, anak-anak introvert itu dia akan memberikan karya yang dia kerjakan sendiri. Nah, percaya dirinya anak introvert atau ya itu biasanya menghasilkan karya yang bukan dikerjakan rame-rame. Ya. Misalnya dia senang apa melukis kah? Dia senang misalnya kalau memang dia punya bakat kecerdasan musikalis, dia senang main musik sendiri kah? Atau dia senang bikin puisi sendiri kah? Ya, atau dia bikin karya sendiri. Itulah namanya percaya diri. Dia percaya sama dirinya bahwa dia bisa melakukan sebuah karya. Ya, percaya dirinya orang-orang introvert, apakah anak kita ataukah orang lain, itu biasanya dalam bentuk sebuah karya. Dan dia ada di belakang karya itu. Ya, karena introvert itu adalah orang-orang yang belakang, dia bekerja di balik layar istilahnya. Ya, bukan langsung ketemu dengan orang. Bisakah kita ajarkan juga untuk dia bisa ketemu orang? Bisa, tapi tidak bisa dibandingkan dengan anak ekstrovert. Anak ekstrovert itu memang setiap hari kalau bisa ketemu orang, dan kalau perlu ketemu orang baru. Itu anak ekstrovert. Dan lebih senang mengerjakan sesuatu rame-rame. Dan anak ekstrovert itu lebih senang ya muncul di depan orang. Kalau introvert dia berkarya di belakang panggung atau di belakang layar. Kalau ekstrovert dia berkarya di panggung itu sendiri. Jadi pahami itu ya? Ya, jadi percaya diri itu adalah bukan ya senang ketemu orang, gampang ketemu orang atau selalu maju ke depan, tetapi percaya diri adalah percaya sama dirinya. Makanya supaya percaya sama dirinya, belajar dulu apa jenis watak dirinya. Oke? Iya, terima kasih. Lanjut. Sinta Alena SN. Bu Isa, iya, saya seorang mahasiswi, anak bungsu, umur 20 tahun. Sering cekcok sama orang tua perihal masalah sepele. Saya merasa ibu saya nggak ngertiin saya. Bagaimana supaya nggak berdebat, Bu? Terima kasih Ananda Sinta. Ini usianya kayak anak Bu Isa yang nomor berapa? Nomor 4 ya. Gini, Mas Jala belum segitu ya. Ya, gini Anandaku, Ananda Sinta ya. Kita perlu juga mengerti, dan setelah mengerti baru kita bisa memahami ya bahwa bisa jadi orang tua Ananda ya belum banyak belajar gitu ya, sehingga kadang-kadang nggak ngerti bahwa ada waktu-waktu tertentu anak perempuan enak diajak bicara. Ya, itu nggak semua loh orang tua tahu bahwa ada waktu-waktu di mana anak perempuan nggak enak diajak diskusi yang berat-berat atau dikasih nasihat atau dikasih kritikan. Banyak loh orang tua nggak tahu. Betul, ya betul. Ya itu banyak nggak tahu tuh mereka, betul-betul nggak tahu. Nah, jadi sayang karena Sinta yang duluan mau belajar, duluan juga yang rajin, termasuk juga hari ini ada di IG-nya Bu Isa. Berarti kan yang duluan dapat informasi ya. Ya, maka ya adabnya adalah ya kita yang anak senantiasa menghormati orang tua. Ya, kita yang anak yang tahu duluan boleh sampaikan sama bunda-bunda, punten, maaf, gimana caranya, pokoknya harus politely ya, harus santun ya. Ternyata pun kalau anak perempuan itu bilang aja kita perempuan kan ada masa-masa kalau ngomong soal yang berat-berat atau menerima nasihat agak-agak kaku otaknya. Coba sampaikan sama bunda. Ya. Tapi sampaikan dengan cara yang cantik ya nak ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Ya. Kenapa? Orang tua itu nggak suka kalau anak-anaknya ngasih taunya dengan cara yang menghardik, apalagi menghardik, dan itu jatuhnya juga ya bahaya. Makanya selalu diingatkan kita untuk kita ya santun sama orang tua. Ya, karena banyak kerugiannya kalau kita menghardik orang tua atau suara kita ngegas sama orang tua, banyak kerugiannya. Makanya istilahnya banyak dosanya kalau kita yang ya ngegas ke suara orang tua. Ya, biar gimana pun orang tua adalah orang tua. Ya, jadi senantiasa sayang pahami itu ya. Dan setelah kita berikhtiar untuk juga memberitahu bahwa kondisi perempuan itu aja dulu deh.
Ya, nah setelah itu baru kita doakan, ya Allah, saya mohon ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk ibuku, sebut namanya ibunya ya nak ya, kemudian hadirkan ibu, ya, bacakan Al-Fatihah, ya kirimkan Al-Fatihah, kemudian salawat, ya mohon Allah untuk ya angkat segala kepenatan ibu, kan doain dulu dong, ibu tuh penat loh, angkat segala kepenatan, keletihan ibu, ya mohon Allah tambahkan ilmu pada ibu, tinggikan pemahamannya, itu, apalagi anak doain ibunya, wah itu mujarab nak, mujarab banget. Ya, iya, insya Allah. Suatu ketika nanti Sinta jadi ibu, baru terasa, oh gitu ya jadi ibu ya. Ya nak ya. Oke, lanjutnya. Ika Yulianti 142. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Isa, ya. Anak saya 3 perempuan. Alhamdulillah, masya Allah. 1 laki-laki sulung. Ya, satu laki-laki. Sulung saya perempuan. Sering sekali mendapat body shaming dari ayahnya. Seringnya gampang ngambek, tapi yang diungkit tentang body shaming. Ayah, mau ya berhenti body shaming Ananda. Nah, perempuan kadang-kadang kalau sudah mulai mens itu agak peka banget perasaannya. Ya, mungkin kalau orang lain yang body shaming masih bisa, kita nih sebagai anak bisa kita, oke, itu orang lain, ya, it's okay orang lain, ya, bodoh amat kan gitu ya. Tapi kalau sudah orang tua, ayah atau bunda yang membody shaming Ananda, aduh dia sedih banget. Ya, mungkin ayah mau memberikan motivasi, tapi mungkin coba belajar tambahan sedikit bagaimana cara memberikan motivasi. Ya, banyak sekali cara-cara tips-tipsnya dari para ilmuwan atau daripada motivator atau dari para parenting skill yang memberikan cara-cara ya. Nah, kalau dari Bu Isa, karena ini kita mau cari cara gampang dan efektif ya, yaitu tahu dulu watak Ananda ini apa. Sudahlah dia watak yang pemikir atau yang introvert kan sangat peka ya. Ya dia bukan orang yang bodoh amat. Kenapa pemikir, apa-apa dipikirin. Jadi omongannya ayah atau omongannya bunda tuh dipikirin sampai tidur pun dipikirin. Makanya dia langsung sedih banget. Dan itu agak lama move on-nya tuh. Makanya ngambek. Ya. Jadi please pahami wataknya bahwa oh kita ngomongnya itu ya harus dirubah dikit. Ya. Terus tahu juga baterai kasihnya apa. Baterai kasih anak-anak yang introvert, yang pemikir ini kan adalah ya dia waktu yang berkualitas. Coba deh luangkan waktu bersama Ananda, tapi sekali lagi coba ngomong yang lain. Ngomong tentang dia punya hobi, ngomong tentang dia punya karya, ngomong tentang dia punya talentanya, ya bicaralah itu, ya. Karena kadang-kadang gara-gara pemikir, gara-gara mikir nih, ya, maka anak-anak biasanya melampiaskan dengan makan yang banyak. Jadi yang bikin misalnya anak-anak ya, bodinya barangkali ada ukurannya yang tidak proporsional, itu gara-gara kita juga berarti. Ya. Nah, namun Bunda, kan ini Bunda yang tanya ya. Masih lebih mending masih lebih mending ayah yang body shaming daripada Bunda. Kok gitu bisa? Iya. Kalau bundanya yang body shamingin anak, itu lebih parah. Ini buat para bunda, hati-hati, stop body shaming pada anak. Kenapa? Karena ya anak masih berpikir, oh ini ayah lah, si ayah nih nggak pernah sering sama aku makanya dia begitu. Tapi kalau bundanya yang ngomong, oh itu anak langsung ya, waduh, orang yang melahirkan saya saja sudah berkata begini. Oh itu nggak ada ampun tuh. Ya, para bunda tolong, please. Makanya kenapa kita nih, mulut kita nih harus banyak belajar, ya. Makanya kenapa kita harus sering-sering ikut, ya, taklim lah, belajar lah, ya, merenungi lah, ya. Jangan cuma belajar aja tapi tidak merenungi, ya. Kemudian apa yang dipelajari itu dipakai. Supaya apa? Supaya tidak keluar dari mulut seorang ibu itu untuk membody shaming atau ngomong apapun yang buruk-buruk terhadap anak. Itu lebih buruk, lebih sakit. Ya, dia akan menjadi sebuah memori masa anak-anak atau sering sekali kita istilahkan inner child yang sangat-sangat negatif. Dan itu mengganggu pertumbuhan baik fisik maupun mentalnya. Ya, nah, kalau ayah yang body shaming setelah ayah pergi, ya, nah kita patch up ya, ada istilahnya kalau dalam istilah kita pendampingan patch up, kita nambel dia. Ya, nambel tuh bukan begini, karena ibu-ibu suka nambel gini. Emang ayahmu kayak gitu, udah kau usah dengerin, bukan yang gitu, bukan. Tanya feelingnya, kamu sedih ya nak? Ya, coba tanya emosinya dia, ya, kita deteksi emosinya. Kamu sedih nak ya? Kamu kayaknya kesel ya, ayah ngomong gitu ya? Gitu nanyanya gitu. Ya, bukan kita jelek-jelekin ayahnya, kasihan, udah jelek dijelekin lagi. Ya, kamu sedih ya nak? Kamu marah nampaknya ya? Habis saya ngomongnya kayak gitu, kesel banget, masa dia nggak tahu banget, itu anaknya. Jarin dia ngomong. Itu adalah untuk melepaskan ya kemarahannya itu yang ada di otaknya, dia masuk, dia biarin dia ngomong. Dan kita biarkan kita jadi ya garbage can-nya, ya. Pancing lagi, oh gitu ya nak.
Iya masa sih gitu, aku ngomong gitu. Ya bunda juga kalau jadi kamu juga ya pasti kesel. Udah biar aja gitu, dan tidak tidak pro dia tidak pro ada, kita betul-betul netral ya. Iya, ya. Biarkan dia ngomong. Sampai kalau perlu dia nangis ya. Kenapa sih ayah gitu terus sama aku? Kenapa sih dia begitu? Nah kalau udah kayak gitu, ya kita bisa usap-usap punggungnya. Dan kalau dia wataknya ada pragmatisnya, ada watak damainya, yang bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik, peluk langsung. Dan nggak usah lagi terlalu banyak nasihat, udah usap-usap aja dulu. Ya, kita kadang-kadang udah meluk, nasihatnya keluar, itu bikin bising anak udah. Ya, dan belajar juga ya 12 gaya populer itu yang biasanya yang menyampaikan Bunda Eli Risman tuh. Bisa senang banget sama paparannya Ibu Eli Risman. 12 gaya populer yang sering menyinggung anak. Ya, silakan cari. Oke? Ya, karena itu banyak soalnya 12 jadi harusnya cari ya nanti ya. Ya. Oke, ya baik sekali lagi ya semangat Bunda ya. Ya, jadilah pelipur lara Ananda tapi tidak mengecilkan ayahnya. Oke? Lanjut. Tentri Deviesti. Ibu, kalau anak yang nggak bisa fokus harus bagaimana cara menghadapinya? Taruh lagi fokus nih, gimana nih maksudnya fokus nih? Ya, Teh Tentri ya. Teh Tentri di Banjar ya. Ya, gini Teh. Fokus itu maksudnya apa sih gitu? Ya, nah, fokus itu adalah ya kita bisa memperhatikan sesuatu yang ada di depan kita dengan segenap perhatian. Itu namanya fokus. Ya, baik mata, telinga, ya, dan juga kita punya benak, kita punya kolbu, dan itu namanya fokus ya. Nah, fokus itu biasanya ya berada di gelombang yang rileks sebetulnya, ya, gelombang yang rileks. Nah, sekarang banyak orang salah mengerti bahwa ya fokus itu harus berjam-jam, ya, harus berjam-jam. Nggak gitu. Fokus itu berdasarkan juga dari usianya. Ya, ini bisa ambil pelajarannya dari Pak Adi Gunawan. Misalnya anak kita umur 5 tahun, berarti dia punya rentang fokus yang dia fokus apa yang dikerjakan di depannya itu 5 menit. Nanti habis 5 menit main-main lagi, terus fokus lagi 5 menit. Main-main lagi, terus fokus lagi 5 menit. Kalau yang 7 tahun ya 7 menit. 10 tahun ya 10 menit. Ya, 12 tahun ya 12 menit. Nanti pas sudah mulai 12 tahun ke atas, kita yang dewasa 15 menit. Ya. Bu Isa tahu persis nih, teman-teman yang ngikutin IG Live ini kan paling cuma fokusnya 15 menit. Habis itu kemana-mana dulu, bercanda-bercanda dulu, ya bikin chatting-chattingan, bercanda-bercanda, terus fokus lagi 15 menit gitu. Karena kita udah dewasa, itu cuma rentangnya 15 menit. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi, untuk anak-anak Teh, ya, pokoknya lihat aja umurnya, ganti tahunnya itu menit. Kalau dia baru 3 tahun, berarti 3 menit. Ya. Kalau dia 4 tahun, 4 menit. Nah, oke. Nah, kayak gitu. Oke. Berikutnya, Mbak Heni Justisia 3080. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam. Anakku 16 tahun, saat haid sering kami bersamaan. Sayangnya kami samaan sakit perut dan emosi tinggi. Bahkan kami sama-sama nggak bisa berkegiatan. Bagaimana menghadapi kondisi ini, Bu? Nah, itu pas banget itu. Ya, akhirnya kita ini aja ngomong sama anak. Hei, kita sama-sama nih siklus mensnya ya. Udah ya, sama-sama istirahat aja ya. Udah istirahat aja. Kalau memang dia sakit perut ya coba arahkan mungkin pakai salon pas kayak atau pakai apa gitu, pakai koyok kayak atau krem untuk peringan rasa sakit kayak atau ya atau apa kayak kompres air panas kayak, paling ajarin anak gitu. Dan ingat kondisinya tuh lagi emosinya lagi pada yang turun ya, bukan tinggi malah turun. Ya, marah itu turun. Ya, justru semangat yang tinggi, semangat damai itu tinggi. Ini kalau kita belajar emosi ya levelnya ya, marah, kesel tuh turun justru. Oke? Nah, jadi karena bareng-bareng seperti ini kondisinya, tentu kita mending sama-sama istirahat. Kita langsung bilang, nak, ya, yang Bunda belajar ini ternyata kita nih semua perempuan ini kalau lagi mens atau lagi mau mens atau mens hari pertama sampai hari kelima itu ya hormonnya turun. Ajarin anak-anak, kasih tahu informasinya. Hormonnya turun sehingga kita tuh cepet capek secara fisik dan juga cepet capek secara mental, nak. Jadi kita istirahat aja ya, banyak minum. Oh, udah gitu. Nggak usah ngomong yang berat-berat pada saat lagi kayak gitu. Bisa juga gitu. Kalau sama-sama lagi ya udah istirahat aja, udah istirahat. Nanti biasanya, Bu, aku mau beli kue dong, Bu. Ayo beli. Ibu juga belinya. Paling gitu aja. Ya, sabar aja. Sampai hari kemana? Ya, sampai nanti hari ke-10. Hari ke-10 ya barulah kita saling memberikan perhatian lagi. Baru hari itu kita memberikan nasihat dan sebagainya. Ya. Oke. Ya. Alhamdulillah ini Bu Isa baca banyak sekali sahabat-sahabat ya, Masya Allah ya, dari seluruh Indonesia kayaknya ya. Dan terima kasih tadi yang bertanya-tanya. Nah, Bu Isa mau ada model sekarang ya, karena baru tahu juga IG bisa mengundang orang ya. Nah, mulai pekan ini bisa mau mungkin ada 1 atau 2, tapi hari ini 1 aja dulu ya. Nah, pekan depan mungkin ada 2, siapa tahu ada yang mau bertanya langsung gitu ya. Dan tapi nanti bisa daftar kalau mau bertanya langsungnya, mungkin DM kali ya. Nanti bisa timnya Bu Isa akan lihat siapa yang sesuai
sesuai topik ya, sesuai topik yang mau mendaftarkan langsung untuk ngobrol-ngobrol.